Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Saat ini kita akan mengawali ibadah pagi kita dengan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kasih setia Tuhan kami boleh bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mulai awal pertengahan hingga akhirnya, hingga kami beroleh pujian penyembahan kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Allah, Allah yang setia, Allah segala Allah Bapa. Engkau Allah kami, kekuatan kami, Engkau kerinduan kami Bapa. Syukur. Haleluya. Oleh karena anugerah-Mu, Kau melayakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Siapakah Dia Tuhan? Kau mengangkat kami untuk menjadi anak ketebusan Tuhan, sehingga kami layak manggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kau segalanya
Kami rindu urapan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau Engkau berbicara atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau sudah berbicara melalui pujian penyembahan kami. Teristimewa kami rindu Kau berbicara dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan nanti Tuhan. Untuk itu Tuhan kami ucap syukur di hadapan Allah yang hidup, karena Engkau memang Allah kami, Allah yang terindah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Haleluya. Kau yang termanis di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada runtuh tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah kan mengaku, semua lidah menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada runtuh tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan hamba-Nya. Sebelumnya kita akan menaikkan doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebelum kami mendengar firman-Mu, kami rindu kuasa-Mu ada tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Teristimewa kami yang mendengar Bapa, berkati kami semua Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan memberkati kami, menasihati kami, terus memberikan pengajaran buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan diambil dari WPDA saat ini di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Seperti pujian yang berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah
bunyi daripada Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Berkat kesatuan di dalam Tuhan yang akan menjadi dampak berkat yang luar biasa. Jadi, apa yang kita dapat kita pelajari dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3? Ada dua hal saja. Pada pagi hari ini kita pelajari bersama supaya berkat dari Tuhan ketika kita bersatu, hidup rukun, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan keluarga. Maka Tuhan akan memberkati keluarga serta gereja dan negara bernegara. Itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Sekali lagi, untuk mendapatkan berkat kesatuan dalam Tuhan, langkah pertama yang harus kita pelajari dan kita praktekkan adalah satu, menjaga keharmonisan dalam keluarga, menjaga keharmonisan dalam bergereja, menjaga dalam bernegara. Itu adalah kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberikan berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam keluarga, di dalam bergereja maupun bernegara. Keluarga yang rukun menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Gereja yang rukun menjadi berkat saluran yang luar biasa. Negara di mana masyarakat hidup rukun, menjaga keharmonisan, akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur 133 ayat 1 diawali dengan penegasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata alangkah baiknya dan indahnya itu menggambarkan betapa Allah berkenan dan memberkati suasana damai dalam kesatuan di dalam rumah tangga keluarga umat orang percaya, serta di dalam bergereja dan berwarga negara. Allah sangat berkenan dan Allah akan memberkatinya. Itulah karena kehendak Tuhan. Karena kerukunan menjadi fondasi yang kokoh. Sekali lagi, kerukunan menjadi fondasi yang kokoh untuk bertumbuh bersama, saling menguatkan, mengalami sukacita sejati, baik itu di dalam rumah tangga kita masing-masing sebagai umat yang percaya, umat pilihan Tuhan, di dalam bergereja maupun berwarga negara. Contoh, kalau di dalam warga negara, keharmonisan, kerukunan dalam bernegara akan tercipta apabila warga negaranya menerima hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang dan bertanggung jawab, serta menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat. Kita percaya ketika kita menjaga kerukunan, menciptakan kedamaian, saling menghormati satu dan lain, itu adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, terlebih di dalam bernegara juga. Sebab kita semua adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu nusa. Karena kita warga negara yang diizinkan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menciptakan kerukunan kedamaian, maka Tuhan memberkati. Seperti pujian ini berkata,
kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang yang kedua, supaya berkat kesatuan Tuhan itu tercurah bagi umat Tuhan yang mulai dari rumah tangga, keluarga orang percaya, lalu bergereja dan berwarga negara. Maka yang kedua adalah upaya membangun keluarga, bergereja dan warga negara yang rukun dan damai, sebab itu adalah investasi untuk masa depan. Sekali lagi, upaya membangun keluarga dan bergereja serta bernegara dengan hidup rukun itu adalah investasi untuk masa depan. Wow. Ternyata apa yang kita lakukan, kerjakan sekarang dengan menciptakan kerukunan, menjadikan damai sejahtera, membawa damai sejahtera dengan cara saling menghormati, saling menghargai dan bertanggung jawab, hidup tertib satu dengan lain. Maka berkatnya bukan saat ini saja, tapi masa depan untuk anak-anak kita atau generasi kita ke depan. Amin. Di dalam Mazmur 133 ayat 3 berkata, menutup dengan penegasan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow. Embun Hermon, gunung yang tertinggi di wilayah Israel, dikenal sebagai sumber air yang menyejukkan dan menyehatkan. Ini menggambarkan bahwa berkat Tuhan yang mengalir dalam keluarga yang rukun, berkat Tuhan yang mengalir dalam bergereja yang rukun, berkat Tuhan yang mengalir di dalam warga negara Indonesia dengan menciptakan kerukunan, maka itu akan membawa bersifat menyejukkan dan membawa damai sejahtera serta menjanjikan kehidupan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Wow. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, dampaknya berkata bukan hari ini saja kita akan terima, tetapi masa depan anak cucu kita, generasi kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena mulai dari sekarang kita menciptakan kerukunan, saling menghormati, menghargai dan saling memberkati, maka berkat Tuhan yang luar biasa itu memberkati mulai hari ini sampai selamanya. Contohnya, kalau rumah tangga kita diberkati, gereja kita diberkati saat ini, serta negara kita Indonesia yang hari ini tanggal 27 November ada pemilihan kepala daerah. Sebagai umat percaya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, orang umat pilihan Tuhan yang baik, maka kita harus melakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta hikmat Tuhan untuk memilih pemimpin kepala daerah yang mau berjanji bekerja keras untuk mengabdi dan menciptakan kerukunan demi kesejahteraan dan kemajuan masa depan bagi kita saat ini dan bagi generasi kita, anak cucu kita di tanah air Indonesia. Amin. Jadi kita tidak hanya berdiam diri saja, hanya aktif dalam kerohanian, tetapi dalam bernegara kita harus aktif juga hidup rukun dan menciptakan damai sejahtera dengan kita berdoa dan minta hikmat Tuhan untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab, yang mau bekerja keras, yang mau berjanji. Maka Tuhan akan berkati keluarga kita, gereja kita, serta negara kita Indonesia, di mana kita bisa tinggal, bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan. Seperti lagu ini yang berkata, kami berbakti
pemimpin yang kita doakan dan kita pilih dengan pertolongan Tuhan, maka akan menjadi pemimpin yang mau berjanji, berbakti, mengabdi untuk kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan daerah di mana kita tinggal, bekerja dan berkarya. Sebab itu yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan. Karena Tuhan berkata, di mana tempatmu dibuang atau ditempatkan di suatu daerah, di situ jugalah kesejahteraanmu. Karena itu untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, bukan saat ini saja tapi masa akan datang. Marilah kita berdoa, mengabdikan diri untuk menciptakan kerukunan dan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi rakyat dipimpinnya, sehingga ketika kita berada di mana kita berada, kita akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan melalui Tuhan pakai para pemimpin yang menjadi berkat bagi rakyat dipimpinnya, bagi gereja, bagi kita semua. Haleluya. Karena itu jangan henti-hentinya kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia. Karena kita percaya hanya melalui Yesus Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan hidup, dan kita aktif juga menciptakan damai sejahtera, sukacita, maka kita percaya Indonesia akan diberkati, keluarga kita diberkati, gereja kita diberkati dengan pertolongan Tuhan. Maka kita menjadi berkat, menjadi kesaksian dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas pekerjaan usaha kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia, berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Karena tercinta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan, bahwa kami sebagai orang percaya yang Tuhan telah pilih, yang telah Tuhan tolong, yang Tuhan berkati dalam rumah tangga, keluarga, bahkan sebagai umat yang Tuhan dan satu gereja sedang jemaat Allah Indonesia, supaya kami juga menjadi berkat di mana kami berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, khususnya kota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Tuhan tolong kami supaya setiap pribadi umat Tuhan, gereja Tuhan boleh menjadi berkat di dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sedang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya. Kalau mereka sedang berkumpul kesakitan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berkumpul soal usaha pekerjaan, Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya juga berkati dalam setiap ibadah-ibadah gereja sedang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya, bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, kami berdoa biar Tuhan tolong kami, berkati kami, supaya kami boleh memilih
Tuhan lindungi kota kami tercinta, wilayah Provinsi Jawa Timur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi, jagai, dan berkati dengan hujan berkat, hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga damai sejahtera boleh mengalir. Biar kami semua boleh menciptakan kerukunan, saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling memberkati satu dan lain. Pakailah kami sebagai umat-Mu, pakailah kami sebagai gereja untuk menjadi kesaksian di kota Surabaya, di Provinsi Jawa Timur ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun pemimpinnya, kami berdoa kiranya Tuhan bercampur tangan menolong mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, takut akan Tuhan, yang berani mensejahterakan keadilan, kesetaraan, kenyamanan bagi rakyat dipimpin khususnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, biar semua mulai memuliakan nama Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kami sebagai gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, Tuhan tolong gereja-Mu ini, tempat iman kami bertumbuh, tempat kami melayani, talenta kami melayani pekerjaan Tuhan. Pakailah kami terus Tuhan untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya gereja-Mu, sehingga kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan kehidupan kami menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sekali lagi bangsa negara Indonesia, berkati para pemimpin gereja khususnya gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya, dan berkati sidang jemaat gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya, supaya kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.